Oke, terima kasih teman-teman. Seperti tadi telah kita diskusikan ya, bahwa kita sekarang kedatangan tamu Kak Intan Taufik dari ITB. Nanti kita akan gali kembali latar belakang Kak Intan sampai kemudian di posisi sekarang. Ceritanya tentunya banyak ya. Siapa tahu kita bisa terinspirasi dari cerita Kak Intan. Kita akan meluangkan waktu sampai 1 jam ke depan paparan dari Kak Intan, lalu kemudian kita sisihkan 30 menit ya untuk tanya jawab dari teman-teman semua. Persiapkan pertanyaan yang ada, bisa langsung dimasukkan di kolom chat atau bisa juga nanti ditanyakan langsung. Begitu. Saya akan dahulukan tapi yang di chat. Baik, terima kasih. Kak Intan, selamat datang. Oke, makasih ya Kak Rizal. Iya. Ceritakan sedikit, Kak Intan, background Kak Intan tuh sekarang itu lagi sibuk di mana? Terus sebetulnya dari semenjak SMA dulu ya, sampai kemudian ke posisi sekarang itu gimana sih jalannya? Oke, saya sekarang itu jadi staf pengajar di ITB, persisnya di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Jadi dulunya mungkin core-nya itu bidangnya biologi. Nah, gimana saya bisa ke sini? Karena dulu kemungkinan karena saya waktu kecil tuh kebanyakan nonton TV terkait flora dan fauna kayaknya. Jadi saya senang banget dengan makhluk hidup. Terus macam-macam lah. Jadi waktu kecil pengen jadi eh, insinyur pertanian. Terus apalagi lah pokoknya macam-macam saya agak lupa ya. Tapi saya senang dengan tertarik sama apa yang terjadi di sekeliling saya. Jadi waktu itu saya senang sekali lihat tanaman, hewan-hewan gitu ya. Terus saya pikir kenapa sih orang Indonesia kan di Indonesia kan kaya ya gitu sama lingkungan sama alamnya, tapi kok kehidupannya kok biasa-biasa aja gitu ya. Apa sih yang nggak kita kerjain gitu? Apa sih kenapa kita nggak bisa bikin itu lebih baik gitu? Jadi waktu itu ceritanya ke sana, saya pengen. Kemudian saya pilih ke waktu udah saya SMA di Bandung, kemudian di SMA 3, tapi sebenarnya saya SMP-nya tuh saya sempat sempat ke sekolah keluar gitu ya. Dan waktu mungkin saya cerita dikit nggak apa-apa ya, Kak Rizal ya, sedikit ya. Iya, ya silakan. Nah, waktu SMP itu saya sempat dibawa orang tua ke luar negeri, terus pas pulang-pulang karena kurikulumnya beda, itu saya terkaget-kaget dengan kurikulum SMA di Indonesia karena berat buat saya gitu ya. Jadi saya sempat sempat down juga tuh waktu SMA. Tapi ya namanya sekolah ya kita jalanin aja. Dan ketika saya mau milih biologi itu ditanya sama ibu saya, kamu mau jadi apa gitu. Tapi karena emang passion saya di situ, saya paksakan dan eh, saya percaya gitu ya bahwa ini akan mendatangkan sesuatu yang baik. Jadi sesudah itu saya sekolah di ITB ngambil biologi. Dulu saya tertarik sekali dengan apa dulu tuh sedang maraknya rekayasa genetika. Jadi saya mempelajari keanekaragaman hayati tapi pakai pendekatan molekuler, pakai melihat DNA-nya bedanya seperti apa gitu ya. Nah, tapi kemudian pas S3 saya pindah ke bidangnya itu saya pakai mikroba gitu ya, pakai mikroba saya belajar tentang mikroba, tentang bagaimana sebenarnya kalau teman-teman tahu pernah lihat atau mungkin belum, yang kecil yang nggak bisa kelihatan mata itu dia bisa menghasilkan banyak hal, ada mesin-mesin kecil di dalamnya, nah itu bagaimana dia itu bekerja kurang lebih begitu. Tapi sekarang sesudah kembali ke Indonesia, saya pengen yang itu masih agak dikerjakan, tapi sekarang saya pengen membuat sesuatu apa ya, yang teknologi yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia khususnya para petani gitu ya. Tapi pakai mikroba. Nanti saya cerita di akhir presentasi saya khususnya terkait proyek yang saya sedang kerjakan. Mungkin itu Kak Rizal, mudah-mudahan ngasih gambaran. Oke, oke ya menarik ya. Jadi Kak, untuk informasi bagi teman-teman, dulu itu penjurusan di SMA itu waktu zamannya Kak Intan itu Sama, kita tidak sama hanya beda 1 tahun. tidak hanya IPA dan IPS, tetapi IPA-nya itu dibagi lagi. IPA-nya itu ada yang fisika dan ada biologi. Gitu. Jadi yang biologi benar-benar terarah untuk yang senang ke kesehatan, kedokteran, bahkan biologi yang seperti Kak Intan tekuni sekarang. Ya kalau sekarang kan kita adanya tuh sekarang Kak Intan adanya matematika dan ilmu alam, lalu ilmu-ilmu sosial. Nah, namanya tuh itu. Yang ketiga lagi ada sosial dan budaya tapi tidak dibuka di PAB. Nah, oke, teman-teman semua kita mulai ya.
Mungkin Kak Intan bisa ceritakan lebih lanjut ya paparannya ya. Oke, saya boleh share screen ya? Ya, silakan. Saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Bentar. Belum. Ya. Yes, ya. Oke, ini lebih bagus gini atau full screen? Lebih bagus yang tadi. Oke, saya tadi. Oke, Ya. lebih kecil ya. Bentar, saya coba. Tergantung dalamnya sih nanti gimana. Ini Oke, tertutup soalnya. bentar. Saya geser-geser dikit sayanya. Oke, Oke, much better. Ya. nah, sebentar. Sip. Jadi saya ingin cerita tentang life science gitu ya. Jadi life science saya ingin ya sesudah teman-teman dengerin saya, mudah-mudahan teman-teman tertarik dengan life science dan melihat life science itu sebagai sesuatu yang nggak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita gitu ya. Dan kalau dari sudut pandang saya sendiri, life science ini dasar dari kehidupan kita yang akan kita jalani saat ini, bahkan sebelumnya, sampai nanti masa yang akan datang. Gitu ya. Ini makanya life science itu harus kita rebut, kita kuasai. Nah ini saya dibantu untuk nyiapin ini, dibantu juga dengan oleh Siva Salsabila. Dia itu bantuin saya di SITH sebagai asisten ya. Jadi ini saya nggak sendirian untuk nyusunnya gitu ya. Nah, jadi apa itu life science? Life science itu ilmu hayati, jadi mempelajari makhluk hidup. Jadi ya termasuk makhluk hidup itu apa yang ada di bumi, sebumi, seplanet gitu ya. Apa yang terjadi di gurun, apa yang terjadi di Antartika, apa yang terjadi di manusia, tubuh kita, hewan, atau bahkan mikroba atau apa yang terjadi dalam tubuh kita, gitu ya. Mungkin buat teman-teman apa sih gitu? Kenapa sih? Jadi kalau saya boleh cerita sedikit tentang makhluk hidup ya, bahwa teman-teman tubuh kita sendiri itu bukan hanya tubuh kita, sebenarnya kita itu ada sekarang tuh katanya ada organ tambahan, jadi ada gut gitu, gut microbiome, jadi kita sebutnya microbiome. Kenapa saya di penelitian saya tentang mikroorganisme? Karena mikroorganisme itu jauh-jauh sebelum manusia ada, yang muncul duluan di muka bumi adalah mikroorganisme. Dan mikroorganisme itu akan ada terus, bahkan ketika makhluk hidup yang besar ada, hewan, termasuk manusia gitu ya, tumbuhan, mereka itu tidak bisa melepaskan diri dari mikroorganisme ini. Bahkan tubuh kita ya, yang kita pikir ini banyak hanya sel manusianya saja, ternyata ada sel mikrobanya loh di atas permukaan kulit kita, permukaan kulit wajah kita, di dalam perut kita. Jadi termasuk mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita, dan itu ternyata menentukan sekali kemampuan tubuh kita untuk menyerap nutrisi, ya, kemampuan kita untuk mengatur emosi, atau kemampuan kita untuk bernalar. Jadi ada yang namanya gut brain axis. Jadi apa yang kita ini apa yang kita makan dan mikroorganisme yang ada di dalamnya gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau cerita mau tanya-tanya tentang itu, nanti kita bisa bahas di diskusi, tapi saya bisa cerita sejam lebih tentang itu sendiri gitu ya. Mungkin itu nanti. Tapi beberapa fakta pendek gitu ya, teman-teman nggak bisa menyerap nutrisi dengan baik ya kalau tidak ada mikroorganisme di dalam yang membantu mencerna serapan tubuh gitu ya. Serat-serat itu nggak bisa dicerna sama kita, hanya bisa dicerna oleh mikroorganisme. Dia yang mereka yang membreakdown, memutuskan ikatan-ikatan kimia, kemudian senyawa itu bisa kita makan, kita serap energinya. Terus juga berbagai macam hormon, termasuk hormon yang serotonin gitu ya, itu dihasilkannya oleh mikroorganisme. Jadi jangan kaget kalau misalnya tubuh kita itu sebenarnya bukan hanya diri kita, tapi kita multi organisme sebenarnya. Sekarang itu orang menyebutnya multi organisme. Jadi ketika kita makan itu akan menentukan apa mikroba apa yang akan ada di dalam tubuh kita, dan mood kita nantinya seperti apa gitu ya. Nah, selain itu juga kita terkait life science itu, ilmu hayat itu mempelajari proses kehidupan. Nah, mungkin teman-teman kadang-kadang saya nggak perlu orang lain, saya nggak perlu organisme lain. Coba pikirkan lagi, kita itu hidup di mana kita makan ya, walaupun kita beli makannya dari tukang bakso di depan rumah, atau mie ayam gitu ya, atau ke Alfamart, ke Indomart,
Tapi teman-teman harus mikir di belakang itu ada sistem yang ada pabrik makanannya gitu, ada kebunnya gitu ya. Jadi ada yang menghasilkan beras di sawah, ada yang menghasilkan gandum di ladang, ada yang menghasilkan kelapa di ladang juga gitu ya. Atau juga ikan-ikan itu ada yang diambil dari laut, ada yang diambil dari danau dan lain sebagainya. Jadi, nah itu termasuk proses kehidupan ya. Bahkan kalau teman-teman eh, apa eksploitasi lagi, sebenarnya ada hal-hal kecil dari proses kehidupan itu yang kita nggak tahu. Jadi semacam obat penisilin gitu ya. Bagaimana kemudian penisilin itu dihasilkan mendukung kehidupan kita, masyarakat kita gitu ya. Termasuk nanti kalau misalnya kita mau cerita tentang COVID, bagaimana COVID ini vaksinnya dihasilkan. Nah, itu gara-gara kita tahu tentang proses kehidupan itu. Jadi, apa itu life science? Selain mempelajari makhluk hidupnya yang kita tahu, ada pengelompokannya, ada tumbuhan, hewan, jamur gitu ya dan lain sebagainya, tapi proses-proses yang ada di dalamnya gitu ya. Ada metabolismenya, bagaimana kita makan, bagaimana kita terkena penyakit, bagaimana kita bisa melawan penyakit gitu ya. Itu yang terkait manusia. Tapi juga bagaimana kita bisa memproduksi vaksin. Nah, itu juga termasuk di life science gitu ya. Atau enzim gitu ya. Teman-teman mungkin nggak tahu bahwa setiap hari kalau teman-teman itu selalu tiap hari itu kita ada berhubungan dengan life science gitu ya. Kayak misalnya teman-teman yang nyuci baju ya. Itu kalau teman-teman nyuci baju, kalau lihat deterjen itu kadang-kadang ada yang butiran birunya ya. Nah, butiran biru itu adalah enzim. Ya, enzim yang dihasilkan oleh makhluk hidup ya sehingga kita nyucinya nggak usah capek-capek gitu ya, nggak usah pakai air panas gitu ya. Bisa pakai deterjen yang sudah ditambahi enzim. Nah, jadi kenapa kita harus mempelajari life science ya? Kenapa sih? Apa pentingnya gitu? Toh sekarang fine-fine aja gitu. Ya. Nah, ini tadi saya sudah cerita tentang bahwa ketika kita mempelajari life science, itu kita mempelajari dasar fundamental dari proses kehidupan gitu ya. Ini macam-macam gitu ya. Kalau kita mau cari ada farmakologi, ada ekologi, genetika, fisiologi manusia, genom, kesehatan, macam-macam ya. Bahkan mungkin teman-teman tahu kan ya Google ya, suatu perusahaan seperti Google saja, itu ternyata dia punya perusahaannya itu ada perusahaan atasnya ya. Nah dia bahkan sudah masuk ke ranah life science juga gitu. Nah kalau secara ilmu sih dulu dia berkembang dari mempelajari kita pengen tahu kita asalnya dari mana, kita terbuat dari apa gitu ya. Nah, tapi kemudian ini akan membawa peluang baru untuk bagaimana kita melihat dunia juga. Terus banyak permasalahan itu baru bisa kita selesaikan kalau kita tahu dasar-dasar ini gitu ya. Nah, jadi mungkin pertama-tama ini mungkin agak abstrak tapi saya akan tantang ke sini dulu kali ya. Jadi tahun 2025 kalau nggak salah program ada kita punya program untuk pergi ke bulan dan pergi ke Mars ya. Nah, untuk pergi ke bulan itu kita kan atau langsung aja lah ke Mars ya. Rencananya 2025 atau 2030. Kak Rizal ingat nggak tahun berapa sih rencananya ke Mars? Nggak Nggak hafal? notice. Nggak notice. Oke, kalau nggak salah antara 5 atau 10 tahun yang akan datang kita sudah ada program untuk One Mars Project atau apa gitu ya. Nah, gimana ketika itu yang canggihnya gitu ya. Canggihnya kenapa kita harus mempelajari life science untuk secara canggihnya mungkin saya tarik ke sini. Karena kita mau ke Mars dan untuk ke Mars kita harus mempelajari life science. Loh, ke Mars kan kita perlunya roket. Lah, terus kita makan apa nanti gitu ya? Kan nanti kalau misalnya sebelum ke Mars kita ke bulan dulu. Sebelum ke bulan mungkin kita ke International Space Station. Nah, ketika kita mau kan kayak terminalnya dulu gitu sebelum ke
tujuan akhir kita ada terminal antara. Nah, misalnya terminal antara gitu ya. Di terminal antara ini nggak ada supermarket, nggak ada pasar. Terus makanannya gimana? Ke bulan bolak-balik mahal gitu ya. Terus dari bulan nanti kita ke Mars. Terus kalau misalnya perlu sesuatu, apa harus balik dulu ke bumi dulu gitu? Nggak mungkin. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri, mulai itu di Mars, di bulan, bahkan di International Space Station. Ya, mungkin teman-teman nanti silakan search sendiri di International Space Station, kan sekarang ada 2 ya. Ada yang joint antara NASA dan Rusia, ada juga Cina ya. Cina juga udah bikin International Space Station. Dan mereka kalau teman-teman cek di sana, mereka mempelajari loh cara nanam tumbuhan. Cara nanam tumbuhan ya. Karena mereka tahu untuk sampai di sana mereka harus bisa menghasilkan makanannya sendiri. Itu satu. Yang kedua, makanannya harus sehat dan enak. Jadi kurang lebih 4 tahun yang lalu, tiap tahun sebenarnya, tiap tahun itu NASA menyelenggarakan yang namanya lomba, saya lupa, Gene in Space atau apa gitu ya, di mana ide-ide teman-teman itu bahkan dari SMA, siapapun sebenarnya bisa ngirim ikuti lomba itu, tapi sekarang terbatas untuk orang Amerika ya. Dan untuk orang di NASA untuk menjalankan eksperimen yang teman-teman mau. Waktu itu ada SMA dari Indonesia, dari Medan, Del, saya lupa ya, dari sana gitu. Nah, Indonesia kan kaya dengan makanan fermentasi, ya, makanan fermentasi kayak tempe. Kenapa tempe itu sangat? Jadi tempe itu bukan makanan murahan ya. Tempe itu orang luar negeri sebutnya sebagai superfood. Superfood kenapa? Karena dia itu mengandung nutrisi yang sangat tinggi dan sangat bagus sekali gitu ya. Sangat bagus, nutrisinya sangat baik, dan apa ya? Dan itu dipercaya banyak akan mencegah kita untuk kena penyakit dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman dari SMA di Medan ini kirim proposal ke NASA untuk mereka bikin tempe di International Space Station. Mereka pengen, silakan coba caranya gini. Mereka pengen tahu gimana tempe itu bisa dibikin di kondisi gravity 0 gitu ya. Apakah tempenya jadi enak atau seperti apa gitu ya. Jadi itu yang mereka lakukan. Jadi dan mereka menang, dan itu eksperimennya dikerjakan. Kenapa dikerjakan? Karena mereka tahu bahwa ini memang salah satu modal kita untuk bisa pergi ke luar angkasa. Harus bisa bikin makanan sendiri, ya. Mereka udah bisa nanam tanaman, tapi kemudian tanamannya harus dibikin lebih enak, lebih nutrisius, ya, lebih bernutrisi. Salah satunya dengan fermentasi. Di Indonesia banyak sekali, dan kita sebenarnya bisa menawarkan program itu ke sana gitu ya. Salah satunya contohnya ke tempe. Nah, itu yang advance-nya. Jadi bahkan mereka itu pengen tahu penyakit itu seperti apa kalau nanti keluar angkasa. Itu harus siap. Mereka sudah menyiapkan program kalau manusia akan pergi keluar angkasa, itu bagaimana kita bisa mendeteksi penyakit. Ya, jadi kita harus benar-benar mempelajari diri kita gimana kalau gravity 0, gimana kalau perjalanan jarak jauh di luar angkasa gitu ya. Tapi juga bagaimana kita harus bisa menghasilkan makanan sendiri gitu ya. Nah, itu belum juga masalah penyakitnya. Kita nggak tahu penyakitnya di luar angkasa seperti apa. Nah, itu yang advance-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, itu mah terlalu jauh. Coba aja teman-teman keluar rumah nanti, lihat sekeliling gitu ya. Adakah permasalahan yang dekat dengan kita? Nggak perlu ke orang lain lah. Misalnya dari halaman rumah, ada banyaknya sampah gitu ya. Sampah ini adalah hasil dari sistem kehidupan. Zaman dulu mungkin sampah nggak banyak menumpuk, tapi sekarang banyak menumpuk. Nah, kenapa kok sistem kehidupannya kemudian tidak bisa berjalan dengan baik seperti sedia kala gitu ya? Nah, itu kita baru bisa menjawab, baik itu hal yang advance tadi maupun hal yang sederhana tadi, kalau kita tahu dasar-dasar dari proses kehidupan. Ya, oke. Nah, jadi konsep dasar kehidupan itu tadi, mudah-mudahan teman-teman kenapa kita harus mempelajari ini gitu ya? Kenapa life science itu penting? Karena salah satunya dia menyokong untuk kita memahami dasar-dasar kehidupan. Proses kehidupan itu berjalan seperti apa? Kalau misalnya ada masalah,
kita bisa balik lagi ke konsep ini. Kita bisa balik lagi, oh ada masalah apa nih di sistem kehidupan ini, kita bisa perbaiki. Gitu ya. Atau nanti kalau misalnya kita mau into the future kita, mau ke luar angkasa atau apapun yang kita lakukan di masa depan, itu banyak akan terkait dengan sistem dasar kehidupan ini. Nah, yang kedua, kenapa kita harus mempelajari life science atau kenapa life science itu penting ya? Life science itu penting. Oke, ini suara saya kurang jelas kah? Oh, Ada yang enggak, jelas kok. jelas? Oke ya. Jelas, Kak. Oke. Jelas Kak. Sip. Ini kayaknya ada yang lagi hujan besar. Ini ya mungkin nanti bisa nonton ulang Jelas kali Kak, ya. jelas. Oke, sip. Makasih. Nah, buat teman-teman ini semakin dibutuhkan. Kenapa tadi? Yang pertama adalah kita tidak bisa melepaskan life science dari apapun yang kita kerjakan sebenarnya, ya. Dan ini semakin dirasakan, semakin dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman industri 4.0 gitu ya, apalagi sekarang udah mau masuk ke industri 5, mungkin perlu dilihat lagi teman-teman apa itu industri 4.0. Industri di 4.0 itu kalau kita lihat lagi, itu di belakangnya ada sistem yang berbasiskan biology, ya, biotechnology, gitu ya. Jadi orang-orang sih sebenarnya kalau di apa ya, banyak orang yang sebenarnya sudah memahami ini bahwa kedepannya itu sesudah kita menguasai permesinan, dunia teknologi informasi, yang kedepannya itu kita harus bisa menguasai teknologi apa? Teknologi untuk dalam tanda kutip ya, memanipulasi sistem dasar kehidupan tadi, ya, yaitu kurang lebih oke, kita sebut aja bioteknologi gitu ya, dan ini berdasar kita harus mengembang untuk menguasai itu kita harus mengembangkan ini bioscience, ya, bioscience, kemudian bioteknologi, kemudian bagaimana kita mengelola sumber daya alam. Nah, ini mungkin saya dari belakang dulu ya. Kenapa kita harus memahami mengelola sumber daya alam ini? Bumi kita cuma satu, teman-teman. Ya. Dan tiap hari, sebenarnya tiap detik, itu semakin banyak penghuninya. Gitu ya. Dan penghuni yang dulu, itu sudah menggunakan alam kita juga, dan sebagian dari apa yang mereka lakukan itu mengakibatkan kerusakan atau menghasilkan limbah. Jadi beban si bumi ini semakin besar. Nah, kalau kita tidak mempelajari bagaimana kita menjalankan kehidupan kita dengan baik, kita tidak mengelola sumber daya alam kita, maka sumber daya alam bumi ini nggak akan bisa kita tinggali lagi. Gambaran teman-teman. Kalau misalnya semua ini ada fakta lain ya. Selain pohon, sebenarnya yang menghasilkan oksigen yang terbanyak di bumi ini bukan pohon, ya, tapi adalah mikroorganisme fotosintetik. Jadi sebenarnya ada mikroorganisme yang ada di air gitu, cyanobacteria namanya. Mereka itu bisa menyerap energi matahari, kemudian mengkonversi CO2 menjadi O2 yang kemudian kita gunakan. Kalau semua itu dieradikasi, dalam artian itu dihilangkan dari muka bumi, tidak ada yang menghasilkan oksigen lagi, maka kehidupan di muka bumi ini hanya akan bertahan sekitar bulanan gitu ya. Bahkan walaupun pohon-pohon tetap ada gitu ya, nggak cukup oksigennya. Karena kalau malam hari pohon kan pakai oksigen juga gitu ya. Ya. Nah, jadi kita harus kenapa kita harus belajar mengelola sumber daya alam, karena kitalah yang nantinya akan mengerjakan ini. Kita yang harus bisa mengatur bagaimana kita menggunakan alam ini. Bagaimana hutan itu dikelola. Sungai itu kita kelola. Ya. Jadi artinya kelola ya. Jadi kita harus mengelola, memanfaatkan itu bukan berarti mengeksploitasi saja, tapi mengelolanya supaya tetap bertahan lama. Gitu. Nah, itulah kenapa kita harus bisa mengelola sumber daya alam ini. Mungkin ada teman-teman, oh ya udah itu nanti saya juga bisa cerita apa, kita nggak usah menambang karena dia menghasilkan limbah. Teman-teman, pertambangan juga penting gitu ya. Lini kehidupan kita itu banyak dan semuanya penting gitu. Nah,
Tinggal kita bagaimana mengelolanya ya. Kita harus bekerja sama. Oke, yang kedua adalah bioteknologi. Nah, bioteknologi itu ada yang zaman dulu bahkan ada yang disebutnya bioteknologi klasik gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan makhluk hidup untuk berbasiskan biologi ini untuk kepentingan kita, termasuk tempe. Itu ada yang bilang itu bioteknologi. Nah, oke lah, nggak apa-apa. Itu masalah istilah. Jadi kita bisa menggunakan mikroorganisme atau apapun gitu ya untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Asalnya dari kedelai, harganya oke lah, murah, nggak bisa langsung dimakan, tapi kalau jadi tempe jadi superfood ya. Apalagi makanan fermentasi ada, kalau di Sumatera tuh ada dadih gitu ya, yogurt, ada kefir, ada macam-macam yang kalau minuman fermentasi, ada juga yang apa? Tauco. Yang dari singkong juga, Kak. Nah, dari singkong ya, singkong Apa sih difermentasi. namanya? Apa namanya? Tape. Tape. Ya, betul. Atau dari nasi juga tape nasi. Dari ragi. Nah, betul. Nah, dari ragi. Iya, dari ragi. Jadi dengan menambahkan ragi ke singkong, itu singkong kan kalau dimakan, itu kan banyaknya karbohidrat aja ya. Tapi ketika kita tahu, oh ternyata ada mikroorganisme yang bisa membuat karbohidrat ini diubah menjadi sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Bukan hanya uang ya, nilai lebih tinggi itu ketika kita makan membuat kita lebih sehat, memenuhi kebutuhan kita. Ya, makanya tadi si tempe itu jadi superfood. Kalau dia cuma makan kedelai aja ya nutrisinya nutrisi kedelai. Tapi kalau sesudah difermentasi, ya jadi tempe, dia jadi superfood karena selain nutrisi yang tadi ada terkandung di dalam kedelainya itu, ada tambahan vitamin, ada tambahan mineral, gitu ya, dan ada enzim-enzim. Nah ini yang kemudian jadi kata mereka superfood, gitu ya. Nah itu bioteknologi kurang lebih yang klasik. Bioteknologi yang baru adalah bagaimana kita tadi menghasilkan ya senyawa-senyawa misalnya yang bisa membantu kita. Contoh tadi saya sudah sebutkan tentang mencuci, ya. Jangan salah teman-teman. Mencuci baju pakai deterjen, ketika teman-teman lihat bubuknya itu ada yang putih, tapi ada yang warna biru. Harusnya sih nggak usah berwarna nggak apa-apa. Tapi di produsen deterjen ini memberikan warna supaya dia bisa membedakan. Ternyata yang warna biru itu adalah isi enzim. Enzim yang bisa memecah lemak atau protein. Jadi kalau kita makan makanan yang berlemak, makanan Indonesia kan banyak lemaknya gitu ya, ada minyaknya gitu, tumpah ke baju. Kalau hanya pakai sabun itu lama atau harus dinaikkan suhunya biasanya. Jadi kalau dulu mesin cuci ada yang suhunya bisa dinaikkan. Tapi kan boros listrik. Nah, jadi si produsen deterjen ini kemudian ya udah pakai enzim. Ya, pakai enzim. Enzimnya dari mana? Dari bakteri. Gitu ya. Jadi sekarang kita bisa memanfaat enzim-enzim yang dihasilkan oleh makhluk hidup lain, misalnya bakteri, juga dari tanaman, gitu ya, itu untuk kemudian ditambahkan ke deterjen kita. Sehingga kita kalau nyuci baju, kalau kan katanya cukup direndam setengah jam, kemudian dikucek sedikit, udah bersih gitu ya. Karena yang bekerjanya enzim. Gitu ya. Itu yang bekerjanya enzim. Untuk misalnya pakaian, kenapa sih ada pakaian yang mahal dan terasanya lembut gitu ya? Itu kan serat-serat katun itu kalau teman-teman pernah coba yang ya mungkin teman-teman pernah coba baju yang kainnya itu kasar, tapi ada juga baju yang kainnya lembut ya. Itu karena seratnya itu kemudian ada yang dalam tanda kutip memakan, jadi dia terurai gitu ya. Jadi kan kalau bulu-bulu itu kan seperti koas gitu kan, kalau koas itu kan lembut ya. Koas itu lembut, tapi kalau lidi itu kan keras ya. Nah, kurang lebih hal yang sama oleh ilmuwan itu lakukan. Si serat pakaian yang seperti lidi yang keras itu dan besar itu kemudian dikasih enzim supaya pecah. Nah, itu jadi kemudian bajunya lembut. Gitu ya. Atau misalnya untuk mereka yang punya penyakit diabetes ya, harus dikasih insulin.
Kalau dulu, zaman dulu ketika orang tahu, ilmuwan tahu harus dikasih insulin, maka insulin ini diambil dari insulin yang dihasilkan oleh hewan. Untuk menghasilkan satu botol insulin, itu dulu harus ratusan kilo organ hewan yang diambil. Padahal yang perlunya banyak. Caranya gimana sekarang? Ya udah, kita suruh bakteri aja untuk bikin insulin. Nah, itulah. Jadi salah contoh bioteknologi tadi mungkin supaya untuk ngasih gambaran ya, untuk produk tapi untuk juga kesehatan. Contohnya yang paling gampang adalah insulin. Yang tadinya kita harus menyembelih hewan untuk mendapatkan organ penghasil insulinnya dan insulinnya juga sedikit. Ya udah kita bilang si mikrobanya untuk menghasilkan insulin. Bukan hanya insulin sekarang. Ya, obat-obatan yang lain juga, penisilin, antibiotik itu umumnya adalah dari mikroba-mikroba. Atau juga sekarang vaksin gitu ya, itu dari kita memanfaatkan mikroba. Ya, ini saya menceritakan sedikit saja ya, karena masih banyak nanti yang lain gitu ya. Ini bioteknologi. Nah, bioscience-nya itu tadi bagaimana kita tahu kalau yang bioscience lebih ke bagaimana kita mempelajari cara kerja misalnya si enzimnya tadi, kita mempelajari si penyakitnya, gimana kita bisa mempertahankan diri dari suatu penyakit kalau kita nggak tahu penyakitnya seperti apa, ya itu bioscience-nya. Dan ini semakin banyak ya teman-teman, ini diperlukan. Contohnya kemarin untuk pada saat pandemi itu sangat dibutuhkan orang-orang kan harus dites pakai PCR ya. PCR itu yang untuk ngetes si virusnya gitu pakai alat PCR, dan itu hanya mereka yang mempelajari life science kebetulan yang tahu gitu ya gimana caranya gitu. Ya life science ada kimia juga kadang-kadang masuk life science ya. Nah, itu dia harus tahu bagaimana mengerjakan ini gitu. Jadi waktu itu sempat dicari gitu. Jadi banyak yang waktu itu mencari ke SITH, ke tempat saya kerja, ada nggak lulusan yang bisa membantu kami katanya dari perusahaan untuk pengetesan ini. Oke, kita pindah ke yang berikutnya. Oke, nah prospek kerjanya jadi seperti apa? Jadi ketika tadi kita sudah tahu tentang diajari tentang atau harus belajar tentang landasan kehidupan dan juga bagaimana aplikasinya, prospek kerjanya seperti apa sih? Tadi saya sudah cerita beberapa. Ini hanya sebagian kecil ya teman-teman. Ini hanya sebagian kecil. Ini dari ada industri makanan, minuman, ada kesehatan. Tadi saya cerita sedikit tentang insulin. Ada farmaseutika, ada agrikultur. Di sini agrikultur mungkin ini rumpunnya karena di sini juga ada kehutanan, ada perikanan masuk sini ya. Energi, ya, ada juga lingkungan, ada pertambangan dan perminyakan. Ya, jadi ini yang umumnya. Teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Tapi sebenarnya di luar ini ya itu juga ada ketika kita life science ya. Jadi seperti nanti kalau saya kan di program studi mikrobiologi gitu ya. Nah, kami menghasilkan lulusan yang juga nantinya itu bukan hanya di industri tapi ada yang di pemerintahan ya, ada yang di perbankan gitu ya, ada yang di advokasi. Karena pasti dari masing-masing bidang ini nanti harus ada yang berinteraksi dengan tadi ya, tentang hukum. Nanti teman-teman yang misalnya bekerja di bidang hukum itu mungkin tidak terlalu tahu tentang isi dari keilmuannya, tapi dia harus bekerja sama dengan orang yang mengerti tentang bidang pertambangan atau perminyakan untuk menghasilkan undang-undang terkait perminyakan. Gitu ya. Kemudian misalnya sekarang banyak industri gitu ya, makanan dan minuman didorong untuk berkembang. Kuliner lokal misalnya gitu ya, yang kemudian didorong untuk jadi industri kecil. Industrinya kemudian akan minta dana ke bank. Nah, orang yang belajar di bank mungkin tidak tahu persis kira-kira industrinya seperti apa kalau dia nggak punya latar belakang terkait life science, gitu ya. Karena kan tadi misalnya produksi kecap, produksi tempe, yogurt, tauco dan lain sebagainya, ya. Atau misalnya tadi untuk vaksin segala macam juga ya. Ada vaksin itu ada yang buat hewan, tumbuhan gitu ya. Tumbuhan nggak ada, hewan dan manusia gitu. Nah,
ini industri besar dan harus ada orang yang mengerti industrinya, tapi ada orang yang mengerti tentang finansialnya. Jadi harus ada kolaborasi antara bidang gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Di pemerintahan juga harus ada, gitu ya. Karena mereka yang membuat regulasi juga, ya. Tapi kurang lebih ini prospek yang akan saya ceritakan dalam waktu singkat ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran ke teman-teman terkait life science itu sebenarnya bidangnya seperti apa. Nah, ini industri makanan dan minuman. Jadi apa sih contohnya? Contohnya perusahaan nggak apa-apa ya nebutin perusahaan yang menghasilkan ini aja, yang menghasilkan pisang Cavendish gitu ya, Sun Pride di Indonesia, atau saya lupa ada di Lampung ya kalau nggak salah, ada yang menghasilkan perkebunan pisang, ada yang perkebunan nanas, yang itu diekspor. Ada juga yang lokal misalnya, teman-teman minum susu misalnya, ada Ultra Jaya ya. Ada banyak ya, ada Ultra Jaya, ada macam-macam ya. Kalau saya ingatnya Ultra Jaya, kebetulan tadi baru lihat di kulkas ada Ultra. Nah, untuk pabriknya itu harus ada yang menjaga kualitas. Nah, kita tahu permasalahan dari industri makanan adalah dia bisa rusak. Ya, sehingga ada yang harus memastikan bahwa kualitasnya itu terkontrol. Ya, kualitasnya terkontrol, kualitasnya baik. Ya, kualitasnya baik, tidak ada cemaran. Jangan sampai ketika nanti produknya itu dijual, diminum orang atau dimakan orang menyebabkan sakit. Nah, jadi harus ada orang yang memastikan, ya. Nah, mereka yang memiliki dasar-dasar life science itu bisa bekerja di industri makanan minuman sebagai quality control, mengontrol kualitasnya, dan juga quality assurance. Ya mungkin nanti di sesi lain kita bisa cerita apa bedanya, tapi yang pasti memastikan bahwa produknya itu bagus, tidak memenuhi kriteria, dan juga tidak berbahaya buat orang gitu ya. Nah, juga terkait research and development. Nah, tiap hari kita semakin menemukan makanan-makanan jenis baru ya. Dan ini mereka yang mempelajari kira-kira bagaimana memproduksinya, bagaimana memformulasikannya, gitu ya. Kemudian juga tadi saya cerita tentang makanan fungsional. Nah, sekarang itu orang udah tahu bahwa makanan itu bukan hanya untuk mengenyangkan, tapi menyehatkan, ya, dan membuat kita lebih produktif, ya. Yang pasti kenyang, ya. Yang kedua sehat, yang ketiga membantu kita untuk produktif. Dalam artian apa? Bahwa apapun yang kita makan itu membantu kita bekerja. Misalnya membuat saya tidak cepat lelah, membuat saya bisa tetap berpikiran jernih, gitu ya. Nah, seperti itu. Contoh lain adalah mungkin teman-teman pernah dengar stunting ya. Jadi stunting adalah kondisi di mana balita tidak bisa tumbuh dengan baik, ya. Pertumbuhannya terkendala karena makanannya itu tidak bergizi. Nah, teman-teman dari life science ini dituntut kemudian dapat menghasilkan makanan fungsional yang juga bisa membantu supaya balita ini bisa tumbuh dengan baik, gitu ya. Nah, ini kemudian industri kesehatan dan farmaseutika. Nah, ini kalau teman-teman ada yang belum divaksin, coba cari cepat divaksin ya. Nah, yang untuk menghasilkan vaksin atau obat-obatan, ya, obat-obatan contohnya antibiotik, itu adalah mereka yang memahami proses life science. Selain bagaimana mikrobanya itu direkayasa, ya, bioengineers itu direkayasa supaya bisa menghasilkan produk yang kita inginkan, apakah itu antibiotik yang kita inginkan, ataupun nanti kalau untuk farmaseutika itu ada zat warna yang kita inginkan, antioksidan gitu ya. Nah, itu bagaimana kemudian itu bisa dihasilkan oleh si mikroorganismenya. Tapi pabrik itu kita nggak ngomongin satu gelas bakteri gitu ya, atau tanaman satu pot. Kita berbicara tentang jutaan liter. Nah, ini nanti ada kolaborasi antara teman-teman dari life science dan juga teman-teman dari rekayasa kimia,
teknik kimia biasanya yang bikin pabrik gitu ya. Nah ini kita sekarang itu udah zamannya kolaborasi. Jadi kita bekerja sama gitu. Bagaimana supaya bisa tadi mikrobanya atau tanamannya atau hewannya itu bisa menghasilkan zat yang kita inginkan, tapi kemudian dalam skala besar ketika kita berbicara industri. Nah, kemudian untuk kesehatan lagi masih nih epidemiologis ya, selain dokter, life science ya, life science ya dokter juga akan mempelajari life science ya. Dia bagaimana si virus misalnya coronavirus ini bisa menyebar dari satu orang ke orang lain, seberapa cepat. Nah, tentunya ini kita nggak berbicara tentang RT RW, tapi kita berbicara tentang negara. Ya, harus ada yang bisa mengatakan ini harus seperti ini penanganannya. Seorang epidemiolog itu mereka yang mengetahui atau memiliki latar belakang dan kemampuan untuk memperkirakan penyebaran dan bisa merekomendasikan penanggulangan penyakitnya, gitu ya. Medical scientist, ya, penyakit itu banyak ya. Jadi ya memang diciptakan oleh Tuhan secara seimbang. Ada yang menguntungkan kita, yang membantu kita untuk mencerna, tapi juga ada yang merugikan buat kita. Ya, penyakit-penyakit berbahaya, ada avian virus flu burung misalnya gitu ya. Itu juga harus ada yang ngecek. Kita tidak tahu kapan dia akan breakout, akan muncul di dekat kita. Ya, nah itu harus ada yang memonitor. Dan ini orang-orang dari yang berlatar belakang dari life science juga. Ada yang bekerja di laboratorium, ada yang ngetes darah teman-teman, ya, ada enzimnya, ada penyakitnya, apakah teman-teman kena demam berdarah, ya, atau kena tifus gitu ya. Kemarin saya sempat kena tuh bulan September. Nah itu darah saya diambil dan itu dicek, ada apanya di dalam situ gitu ya. Sehingga saya akhirnya ketahuan dokternya, oh kamu harus istirahat di rumah sakit, gitu. Nah ini perlu kolaborasi dengan orang-orang dari life science. Nah, ini terkait agriculture, kehutanan, dan aquaculture, ini saya gabungkan jadi satu. Oh ya, satu lagi, ini yang farmaseutika nih, saya belum angkat satu hal, agak lupa saya. Nah, ini kemarin saya lihat di pertama adalah antioksidan, sekarang kan berbicara antioksidan. Nah, antioksidan ini banyak dari tanaman diambilnya, banyak juga dari mikroba, gitu ya. Sama kayak tadi untuk menghasilkan antibiotik, itu kita bisa suruh mikroba ini untuk menghasilkan antioksidan, biasanya zat warna gitu ya, macam-macam gitu ya. Paragon ya itu sudah merekrut banyak lulusan juga dari life science ya yang pasti gitu. Kemudian industri kesehatan, Bio Farma, itu untuk yang manusia, kemudian untuk menghasilkan vaksin untuk hewan. Medion misalnya yang ada di daerah Bandung itu juga banyak merekrut lulusan-lulusan yang berlatar belakang life science. Nah ini agriculture, kehutanan dan aquaculture. Saya satukan karena ini ranahnya masih rumpun pertanian, ya agrikultur. Nah, jadi saya kemarin baru ada acara SDGs ya dengan teman-teman yang lain. Itu untuk contoh untuk produksi ikan. Kalau kita masih ingin makan ikan dengan cara menangkap ikan, ikan itu akan semakin menurun produk di lapangan. Terus dan jumlah tangkapan ikan itu udah maksimal. Jadi udah dari 3 tahun yang lalu kalau kita nangkap ikan di alam nggak bisa naik lagi karena alam hanya bisa menyediakan ikan sebanyak itu. Jadi kita harus berpikir gimana caranya kita bisa menghasilkan ikan di luar sistem alam. Nah ini aquaculture yang bermain peran. Jadi salmon yang dihasilkan di Laut Utara juga itu sekarang sudah banyak bukan dari hasil tangkapan di alam, tapi kita rekayasa. Mereka punya kolamnya masih di laut sih, tapi di laut kemudian mereka bikin keramba jaring apung yang sangat besar untuk menernakkan ikan salmon. Nah, kita juga menernakkan ikan banyak udang, ikan gurame atau nila gitu ya. Dan sekarang ketika kita hanya nangkap udang dari alam itu nggak akan cukup. Jadi kita bikin tambak. Tambak juga nggak cukup, harus ada teknologi baru. Kita bikin teknologi
zero water discharge, banyak lah. Nanti saya bisa cerita yang lain juga. Tapi contohnya adalah faktanya kita sudah bisa menghasilkan udang laut di Bandung, ya. Udang laut di Bandung. Bandung kan pegunungan ya, jauh dari jauh dari pantai, kita bisa menghasilkan udang gitu ya. Tentunya airnya dari laut, tapi garamnya kita encerkan gitu ya. Dibiasakan udangnya bisa hidup di situ dan kita bisa buat udang itu diproduksi gitu ya. Jadi kita bisa sebagai seorang research scientist ya. Tadi bagaimana kita bisa memproduksi yang tadinya tanaman sayuran atau tanaman hutan atau ikan itu di sistem yang baru, sistem yang lebih efisien, ya, sistem yang lebih terkontrol, ya. Jadi kita bisa namanya precision farming, ya. Itu yang namanya mungkin nanti teman-teman baca lagi precision farming. Kita sudah presisi, kita pengen menghasilkan itu sebanyak apa, tidak berlebih. Kenapa ketika berlebih? Yang teman-teman lihat adalah orang ngasih pupuk berlebih, kena hujan, pupuk berlebihnya itu kemudian masuk ke badan air, dan akhirnya danau yang ada di bawahnya atau sungainya itu tercemar dan terjadi blooming atau jadi hijau, di mana ikan-ikan di situ jadi mati. Ya, oke. Sorry nih saya kemana-mana ceritanya. Ada juga production engineer, ya teman-teman yang kehutanan itu sekarang bukan hanya memanen pohon hutan yang ada di hutan, tapi bagaimana kita membuat hutan, ya, bagaimana kita membuat hutan. Sama di semua lini pasti ada yang control quality, ya, ada juga tadi product specialist, ya. Untuk tanaman tadi selain kita memproduksi secara precision farming, kita juga bagaimana kita misalnya membuat bibit unggul gitu ya. Ada East West ya, ada East West di Indonesia, di dekat Bandung itu juga bagaimana menghasilkan biji, ya kan petani itu beli biji ya untuk ditanam gitu ya. Nah, bijinya ini bagaimana unggul, memastikan bahwa satu biji itu bisa jadi tanaman yang menghasilkan misalnya buahnya banyak atau daunnya banyak kalau sayuran gitu ya, seperti itu. Energi, nah energi, tapi kok gambarnya hijau ya. Nah, teman-teman kemarin waktu tahun 2019 saya ke Belanda, waktu itu saya mau sidang, terus saya lihat iklan. Teman-teman mungkin tahu nama perusahaannya Shell. Saya itu salah satu perusahaan penghasil minyak. Dia juga punya, kalau di Bandung itu ada beberapa pom bensin ya, Shell ya. Nah, iklannya itu bukan tambang minyak lepas pantai ya, tapi yang gambar mereka adalah tabung seperti ini, isinya hijau. Jadi minyak masa yang akan datang itu dihasilkan dari alga, ya. Jadi sekarang mulai beralih ke energi terbarukan, sustainable, renewable energy, mohon maaf, ya, renewable energy dari makhluk hidup. Bagaimana jadi sekarang teman-teman life science dituntut untuk bisa berkontribusi memproduksi alga ini dalam jumlah yang besar dan efisien, ya, dengan kandungan lemak yang tinggi supaya nanti bisa dikonversi jadi minyak. Nah, ini produksi biofuel dari alga itu contohnya seperti ini. Nah, kemudian juga lingkungan pertambangan dan perminyakan. Ini sorry harusnya ada koma ya, lingkungan. Ya, tadi saya cerita bahwa pertambangan itu perlu, tapi mereka menghasilkan limbah. Bagaimana limbahnya itu kita kelola. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan remediasi lingkungan. Nah, ini remediasi lingkungan dengan sistem kehidupan pakai life science. Ya, konsultan jadi konsultan lingkungan. Pertambangan dan perminyakan. Ini contohnya adalah oil recovery. Ini saya perlu cerita sedikit tentang oil recovery. Jadi ketika kita mengebor tanah untuk mengambil minyak, tidak semua minyak yang ada di dalam tanah itu kita bisa ambil. Kalau teman-teman lihat minyak itu kan gampang nempel ya, suka nempel ke tisu kalau makan gorengan gitu ya. Nah, bayangkan juga itu di dalam tanah, dia akan nempel ke tanah atau ke batuan. Ya. Tahap satu untuk pengambilan minyak adalah memang dia mendorong air ke dalam tanah supaya minyaknya naik ke atas. Tapi minyak itu masih nempel di bebatuan. Nah, ini kita bisa menggunakan deterjen misalnya untuk supaya membantu minyaknya lepas dari batuan. Tapi kita bisa juga menggunakan microbes lagi ya. Jadi dia bisa menghasilkan, mikrobanya bisa menghasilkan enzim atau menghasilkan deterjen yang membantu
pelepasan minyak ini dari batuan yang kemudian nanti bisa diambil. Nah, ini enhanced oil recovery namanya. Ya. Nah, saya cerita sedikit ini mungkin di 10 menit terakhir terkait karena saya dari ITB, saya itu dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Itu ada berbagai program S1 ini ya. Kita ada program mikrobiologi, ada biologi, ada program rekayasa hayati, ini yang rekayasa, ada pertanian, kehutanan, pasca panen. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena tadi yang saya cerita bidang-bidang itu memang sudah ada banyak lulusan yang memang bekerja di bidang itu. Termasuk tadi perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan, lulusan-lulusan kami itu dicari oleh mereka untuk berkontribusi ya terhadap tantangan-tantangan yang ada dan juga menjalankan proses yang mereka butuhkan, gitu ya. Seperti itu. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh, tapi saya ingin sebelum berakhir ini saya ingin cerita tentang apa yang saya kerjakan juga nih. Mudah-mudahan juga bisa mendorong teman-teman ternyata nggak jauh-jauh amat gitu life science itu, apalagi mikrobiologi misalnya itu nggak jauh-jauh amat. Nah, saya mau cerita tentang kopi ya. Saya salah satu hobi saya adalah minum kopi gitu ya. Dan kopi Indonesia adalah produsen kopi terbesar, salah satu produsen kopi terbesar kelima di dunia. Ya, apalagi sekarang katanya produksi kopi itu banyak akan menurun tahun ini karena ada beberapa hal termasuk isu sosial dan politik ya di beberapa negara gitu. Nah, tapi yang saya lihat itu ternyata di Indonesia itu kegagalan pasca panen itu masih tinggi ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kopi itu diambil dari buah ya. Diambil dari buah, terus bijinya yang kemudian kita sangrai ya, jadi seperti ini, dan kemudian kita bubukkan dan kemudian kita minum, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan biji kopi itu ada proses yang namanya kita sebut pasca panen. Nah, itu masih banyak kegagalan pasca panen, ya, sehingga itu harus kita selesaikan. Kemudian kualitas juga masih Misalnya bisa apa, Kak? ditingkatkan. Misal kegagalannya itu apa? Oh, misal kegagalan. Nah, jadi proses kopi itu, oke, ini saya cerita sedikit tentang prosesnya ya, supaya tahu ada. Jadi di tiap kegagalan itu, jadi sebelum kopi itu kita minum, itu ada prosesnya yang belakang ini. Sesudah kopi itu dipetik, gitu ya, dan inginnya petik merah, itu kopinya itu entah itu dicuci, harus dicuci, kemudian ada beberapa proses basah, ada proses kering, ada proses yang hibrid namanya. Kalau proses basah itu dikupas, ya, kulitnya dikupas, buahnya dikupas, kemudian nanti bijinya itu difermentasi namanya, kemudian nanti dijemur. Ada juga yang langsung dikeringkan. Nah, sebenarnya saya ada foto di mana salah satu kegagalan pasca panen itu seperti ini, itu kemudian dia ditumbuhi oleh jamur, ya, sehingga ketika dia ditumbuhi jamur, itu kualitasnya jadi menurun atau bahkan berbahaya. Mungkin teman-teman masih ingat tempe bongkrek ya. Ada kasus tempe bongkrek adalah karena adanya toksin, racun yang dihasilkan oleh jamur. Hal yang sama itu bisa terjadi pada kopi yang seperti ini. Gitu ya. Itu kegagalannya yang paling utama sebenarnya di situ. Jadi pada saat proses pengeringan itu kopi yang kita ingin produksi itu ternyata ditumbuhi oleh jamur dan itu berbahaya sekali gitu ya. Kalau misalnya sampai seperti itu bisa dihasilkan toksin, alfa toksin namanya, dan kalau kita ekspor ketahuan ada alfa toksin, kita harus dibuang gitu ya, dan bisa di blacklist gitu. Gitu Kak. Oke. Bapak, Ya. Itu jadi jamur itu karena kurang jemur kah atau kurang kayak ngurusnya gitu Kak? Ya, jadi nanti saya cerita ya habis ini ya. Nanti akan Boleh, Kak. terjawab. Oke. Nah, satu lagi adalah kita bisa meningkatkan cita rasa, gitu ya. Cita rasanya itu masih bisa ditingkatkan, gitu ya. Nah, dari beberapa yang saya baca, ternyata dari setiap proses tadi itu ada mikrobanya, sehingga cita rasa akhir itu bisa ditentukan dibentuk oleh mikroorganisme. Jadi saya karena latar saya belakang mikrobiologi dan saya emang suka kopi, saya pengen berkontribusi, gitu ya. Salah satunya adalah tadi untuk menekan kegagalan pasca panen, meningkatkan kualitas dan cita rasanya.
Nah, mudah-mudahan habis ini selesai, saya baru nanti akan masuk ke kebun. Di kebun, di on farm gitu ya, itu juga banyak masalah antara lain penyakit, ya, penyakit oleh jamur, penyakit oleh serangga. Itu mudah-mudahan nanti kita bisa bantu dengan menghasilkan bioinsektisida dan pupuk biofertilizer ya. Tapi itu mudah-mudahan tahun depan. Tahun ini saya masih fokus di sini. Nah, jadi biasanya sebagai proses, termasuk nanti untuk jawab pertanyaan yang terakhir ya, itu sesudah dicuci tadi, memang kalau mengikuti GAP namanya, GAP itu atau bahasa Indonesia tata cara bertani yang baik, itu harus dicuci dan dipisahkan ini. Contohnya ada yang hitam-hitam gini ya. Nah, jadi mikroorganisme itu memang ada. Baik itu yang menguntungkan atau yang merugikan itu sudah ada di sini. Nah, sebagai orang yang memahami life science, tugas kita adalah bagaimana kita menekan yang merugikan dan mendorong supaya yang menguntungkan itu lebih banyak. Ya, pertama-tama ya itu tadi, kita harus pisahkan buah-buah kopi yang memang sudah busuk atau yang jelek, karena kemungkinan besar di situ sudah banyak mikroorganisme yang merugikan tadi, termasuk jamur yang biasanya nanti dia akan putih gitu ya jadinya di sini. Nah, kita pisahkan. Gitu. Dan kita bisa tambahkan starter. Kalau tempe kan kita kasih starter tempe gitu ya. Nah, ini hampir mirip kayak atau starter yogurt gitu. Kita tambahkan mikroba ke sini sebagai tentara untuk mendominasi mikroorganisme yang ada di sini supaya lebih banyak mikroorganisme yang menguntungkan, yang bisa menekan tadi mikroorganisme jahatnya. Kurang lebih begitu. Karena kita nggak bisa, di alam itu ya mikroorganisme ya bebas ya. Kita nggak bisa bilang kasih tanda mikroorganisme merugikan dilarang masuk, kan nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kita yang harus merekayasa itu. Kita yang mampu melakukan itu, kita kendalikan mikroorganisme yang merugikan itu dengan memberikan mikroorganisme yang menguntungkan. Nah, lalu kemudian dijemur, kemudian disimpan. Nah, penyimpanan ini juga perlu pemahaman life science juga, karena ketika disimpan, apalagi bisa disimpan lama, ini juga bisa bermasalah kalau misalnya terlalu lembab, nanti akan jamuran juga gitu ya, seperti itu. Baru nanti dari sini akan di roasting, digiling, kemudian dibikin minuman. Nah, jadi saya di sini sekarang mengoleksi mikroorganisme dari buah kopi sebisa mungkin dari seluruh Indonesia. Dan kemudian saya cek apakah mikroorganisme ini memiliki potensi untuk menekan mikroorganisme yang jahat atau yang merugikan tadi, dan juga meningkatkan cita rasa, gitu ya. Jadi kita lakukan itu, kita minta sampel dari berbagai daerah di Indonesia, kirim ke lab, gitu ya. Kemudian kita cek mikroorganismenya, kemudian nanti dari mikroorganisme ini kemudian kita kita bikin starternya. Nah, jadi di lab saya tumbuhkan. Ini di masa pandemi ini kulkas di rumah saya isi untuk jadi starter, dan saya kerjasama dengan seorang kolaborator di hilir ya, di industri. Ada ini namanya Michael Jasin. Dia yang kemudian di lapangan lebih terlibat untuk aplikasinya gitu ya. Jadi kopi sebanyak ini kemudian kita kasih mikrobanya yang sudah saya isolasi, kami tim gitu ya, supaya kegagalan pasca panen itu bisa ditekan dan kemudian kualitasnya bisa naik, termasuk cita rasanya. Ya, kemudian dijemur, kemudian diproses lebih lanjut untuk didapatkan bijinya. Nah, ini adalah salah satu partnernya, jadi ini Michael Jasin adalah barista nomor 1 di Indonesia tahun ini, yang menjadi perwakilan barista ke Milan bulan Oktober kemarin. Ya, jadi kopi yang tadi kemudian dibawa ke Milan gitu ya untuk dimasukkan ke dalam lomba gitu ya. Nah, ini adalah satu-satunya kopi Indonesia yang kemudian ditandingkan, karena biasanya barista yang lain itu pakai kopi dari Ethiopia misalnya, yang eksotis-eksotis. Sedangkan kami Michael ini ingin sekali mengangkat kopi Indonesia gitu ya.
sebagai orang Indonesia dia ingin sekali mengangkat kopi Indonesia, dan ini kita ya syukurnya alhamdulillah kita sudah bisa menghasilkan ini gitu ya. Dan ini nggak main-main teman-teman, dia serius sekali dengan partnernya, dia menghasilkan berapa ya, mengfermentasi sekitar puluhan ton lah dengan menggunakan mikroba ini untuk menghasilkan kopi yang kualitasnya sangat baik. Ini buat teman-teman nanti bisa lihat di YouTube, silakan cari namanya Michael Jasin Milan WCC 2021 ya, gitu. Nah, ini apa aja yang dikerjakan oleh saya dan tim. Itu tadi saya udah cerita pengambilan sampel dari cherry kopi. Jadi kopi itu kalau masih buah disebutnya cherry karena warnanya merah. Kemudian kita ambil mikrobanya, kita cek. Mikrobanya bisa ngapain aja. Apakah tadi dia punya enzim-enzim kayak tadi untuk memecah lemak, memecah karbohidrat. Di ujung-ujungnya yang kita pengen tahu dia bisa menghasilkan cita rasa apa. Lalu kita buat starternya buat teman-teman yang kayak starter buat tempe, starter buat yogurt gitu ya. Nah, tentunya juga saya ketika dibutuhkan starter ini akan dibutuhkan banyak, kita perlu apa ya? Perlu cek gitu ya, perlu produksi dalam skala besar gitu. Dan kita coba fermentasi, kita udah uji coba fermentasi di Salatiga, di Bali, di Ruteng, di NTT, sekarang sedang uji coba di Gayo Aceh ya, seperti itu. Mungkin itu Kak Rizal, mohon maaf ini lebih sedikit. Iya, menarik banget ya. Teman-teman, kalau kita lihat di sini berarti kita bisa simpulkan ya bahwa kalau sebelumnya kita hanya melihat produksi kopi misalnya, hanya melihat dari penjualannya saja, sebetulnya kan banyak banget ya yang bisa kita lakukan mulai dari hulunya sampai kemudian ke hilir gitu ya. Kalau yang banyak sekali stigma yang terjadi bahwa pertanian kok nggak keren ya, saya anak petani, mau jadi petani juga. Padahal pada kenyataannya banyak sekali ilmu yang bisa kita gali di sana, sehingga apa yang tadinya dilakukan dengan tanpa atau ilmu yang turun-temurun, akhirnya kita bisa telaah dan bisa kita lebih manfaatkan. Jangan sampai kemudian Indonesia kayak tikus yang mati di lumbung sendiri gitu ya, karena tidak menguasai ilmunya. Gitu. Oke, kita buka yuk tanya jawab ke teman-teman semua. Mumpung expertnya ada di sini nih. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau kopi itu sebetulnya, oh ya, silakan Habib. Halo Kak, Assalamualaikum. Saya Zulfikar Habib. Waalaikumsalam. Salam. Untuk apa namanya? Saya memang sebenarnya tertarik juga dengan kopi karena Kakak berbicara dengan fermentasi mikroorganisme kopi. Apakah hanya pada proses apa namanya? Saya ketahui wine ataupun honey proses ataupun semua proses pengeringan kopinya? Oke, ini langsung dijawab aja Kak Rizal. Yes, ya. Oke. Nah, jadi untuk semua proses kopi sebenarnya, jadi mulai dari tadi ada kita kenal dengan proses giling basah, atau kita proses wine atau honey atau semuanya sih sebenarnya mikroorganisme itu ada. Dan itu sebenarnya mikroorganisme itu terbawa asal usulnya ya dari lingkungan sekitar, dari buah kopinya dari kebun, mikroorganismenya ya ada dari situ, atau dari kalau pakai giling basah atau pakai yang fermentation tank itu dia dari airnya, jadi mikroorganismenya juga bisa dari situ gitu. Jadi di semua yang kita sudah cek, mikroorganismenya pasti ada di semua jenis processing gitu. Mudah-mudahan kejawab. Ya, baik ya, terima kasih. Jadi dari semua proses itu yang selain dari proses apa namanya pengeringannya, mereka mikroorganisme pun itu berpengaruh terhadap cita rasa kopi itu sendiri ya. Ya, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Oke. Baik ya, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Intan. Ini tentang testing ya mungkin ya. Oke, saya bacakan aja ya. Iya. Pertanyaan saya dalam menciptakan mikroba yang diinginkan, misalnya untuk menghasilkan suatu vaksin, bagaimana seorang medical and
clinical, yakin tentang vaksin hasil rekayasa yang sudah dihasilkan sesuai dengan yang mereka inginkan, atau dengan melakukan penelitian ulang, atau dengan testing. Jika menggunakan testing terhadap makhluk hidup apa ya Kak? Oke. Karena kan testing pada hewan sudah tidak diperbolehkan. Oke. Nah, jadi mungkin saya coba klarifikasi dulu. Pertama-tama, untuk testing terhadap hewan, ini kita masih ada pro kontra ya, ada pro kontra, tapi kurang lebih itu masih ada yang dilakukan untuk hewan. Kemudian bagaimana terkait produksi vaksin ini? Nah, contoh vaksin ya. Jadi untuk produksi vaksin yang sangat banyak itu tidak serta-merta jalan. Jadi saya pernah dengar ada pembicara dari Bio Farma, dia cerita untuk vaksin, saya lupa ya, difteri atau apa gitu ya. Itu mereka bertahap dalam waktu proses misalnya 6 bulan gitu ya. Nah, jadi mereka mulai dari namanya mereka sebutnya seed atau bibit gitu ya, mikroba bibitnya. Nah, mikroba bibit ini itu harus terverifikasi, dan ternyata saya juga baru dengar dari dia bahwa regulasinya itu sangat ketat untuk pengontrolan bibit ini. Jadi bibit ini harus terregistrasi dan sudah diketahui, bahkan sekarang itu DNA-nya itu harus sudah terurutkan gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di situ dia bisa melakukan apa saja dan menghasilkan apa saja. Nah, pertama jadi dari bibitnya saja itu sudah harus terverifikasi dan tersertifikasi. Nah, kemudian untuk menghasilkan, jadi tangki untuk menghasilkan vaksin di akhir itu mungkin sebesar tangki, kalau teman-teman lihat truk pembawa BBM di jalan itu berapa ya, 3.500 liter gitu ya. Nah, nggak bisa gitu dari satu bibit itu dari tabung kecil gitu ya, tabung kecil seukuran, tabungnya mungkin seukuran baterai gitu ya, bahkan lebih kecil setengahnya, tidak bisa kemudian masuk langsung ke air satu kolam tadi gitu yang 3.500. Jadi bertahap. Dari satu tabung kecil masuk ke misalnya 10 ml. 10 ml naik lagi ke 100 ml atau 1 liter. Gitu seterusnya. Gitu ya, bertahap. Nah, tentunya di tiap tahap ini mereka cek gitu ya. Jadi seorang clinical ini dia akan ngecek, atau mungkin ini lebih cocoknya adalah production ya. Production lebih R&D atau production specialist gitu ya. Nah, dia akan cek di tiap production itu apakah mikrobanya masih mikroba yang sesuai, dia harus memastikan alatnya berjalan, tidak ada kontaminasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu seperti itu. Nah, kalau jadi tidak ada penelitian ulang, jadi mereka hanya verifikasi karena bibitnya saja sudah terverifikasi dan tersertifikasi. Kurang lebih begitu untuk produksi ya. Gitu. Kalau untuk testing mungkin agak harus dibedakan. Kalau untuk testing tadi yang sudah cukup banyak itu kita coba ke banyak hal gitu ya. Makanya teman-teman mungkin dengar kemarin untuk vaksin coronavirus itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu ya. Contohnya seperti itu, jadi tidak dicobakan di hewan, sekarang bisa langsung ke manusia. Iya, sampai ada volunteer segala macam kan ya. Ya, betul gitu. Karena itu sangat penting sekali, volunteer pun bermunculan karena mereka tahu bahwa ini penting. Ada tuh teman-teman satu pabrik di Jakarta yang bilang kita tidak mencobakan ke hewan, tetapi yang mereka lakukan adalah pekerjanya sendiri dipakai kosmetiknya itu untuk dicoba. Nah, itu misleading ya. Oke, Raka, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kalau tanya soal deterjen masih ada hubungannya nggak, Kak, dalam ranah ini kira-kira? Coba aja. Boleh, silakan. Iya, kalau kan tadi saya dengar soal deterjen, terus ada apa enzim-enzim begitu. Kira-kira deterjen yang ramah lingkungan itu yang seperti apa ya, Kak, kira-kira? Oke, Makasih, Kak. makasih. Ya. Yang bentuknya seperti apa, Kak? Cair atau Kak bubuk yang memang nggak menimbulkan limbah begitu, Kak? Makasih, Kak. Oke, makasih. Jadi limbah ini kalau dari deterjen ada dua hal biasanya. Pertama dari packaging,
ya, dari wadahnya itu juga bisa dikonsiderasi sebagai limbah. Jadi kalau produsen deterjen yang bisa membungkus deterjennya dengan ramah lingkungan, dia sudah mengurangi dampaknya ya. Jadi ada yang pakai plastik yang mudah terdegradasi, itu juga bisa. Ada yang pakai kertas, ada macam-macam lah gitu ya. Jadi pertama dari packaging. Yang kedua, biasanya deterjen ini kenapa dia bisa menghasilkan buih yang banyak dan juga efektivitas dalam menghilangkan kotoran itu karena ada fosfat ya. Jadi salah satu senyawa yang digunakan, saya lupa ya, kalau dulu namanya SLS, sodium lauryl sulfat, atau lupa saya. Tapi banyak fosfatnya. Nah, fosfat ini mirip dengan pupuk NPK ya. Jadi ketika kita pakai itu, cuci dan airnya dibuang, itu sama seperti pupuk yang berlebih di pertanian tadi, kemudian kena hujan dan masuk ke badan sungai, sehingga nanti badan sungainya banyak NPK. Nah ini yang kemudian mencemari lingkungan, di mana kemudian tadi NPK ini akan mendorong atau ya pokoknya zat-zat ini, fosfat ini bisa mendorong pertumbuhan alga, namanya kita sebutnya algal bloom, algal bloom, di mana air itu bisa jadi hijau. Jadi kalau teman-teman lihat sungai atau danau tiba-tiba hijau, tiba-tiba itu karena tiba-tiba ada senyawa fosfat ini yang tinggi gitu ya, yang kemudian mendorong pertumbuhan alga. Alganya jadi hijau. Nah, mungkin teman-teman, ayo kan bagus ya jadi hijau. Bukan itu. Airnya jadi hijau, tapi di bawah permukaannya itu menjadi gelap. Sehingga sinar cahaya matahari tidak bisa masuk ke bawah, dan tanaman yang tadinya ada, tanaman air yang ada di bawahnya itu tidak mendapatkan sinar matahari, mati. Kemudian dia tidak bisa menghasilkan oksigen. Apa yang terjadi? Kandungan oksigen di dalam air habis, ikan tidak bisa bernafas, lalu mati. Jadi makanya kemudian di berbagai waduk atau danau yang ada keramba jaring apung, itu mereka suka terjadi kegagalan panen ketika terjadi algal bloom ini. Karena tadi oksigen di dalam airnya habis gitu ya. Nah, oleh karena itu deterjen yang baik jadinya seperti apa? Yang itu, bahwa dia tidak mengandung fosfat yang tinggi. Kemudian selain itu dia misalnya menggunakan enzim, kenapa? Karena dia bisa menurunkan konsumsi energi, misalnya buat masih ada laundry yang menggunakan panas ya, panas. Dia jadi airnya dipanaskan ya sampai 40 derajat, 60 derajat supaya cuciannya bisa bersih. Nah, dengan penggunaan enzim ini suhunya tidak perlu dinaikkan. Cukup suhu ruang. Tapi efektivitasnya tetap atau bahkan bisa lebih tinggi gitu ya. Jadi penggunaan deterjen yang tadi pertama packaging, kemudian tadi yang kedua adalah menggunakan enzim, ini lebih ramah lingkungan sebenarnya gitu. Kurang lebih itu sih gambarannya, Raka. Mudah-mudahan menjawab, Raka. Iya Kak, berarti kalau terlalu banyak buih itu merusak lingkungan juga nggak Kak maksudnya? Ya, betul. Jadi kalau saya pernah baca bahwa sebenarnya sabun itu tidak perlu berbuih untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi orang itu lebih percaya dengan produk yang menghasilkan buih lebih tinggi karena dia merasa jadi lebih bersih. Gitu. Jadi itu agak gara-gara persepsi manusia yang kemudian mempercayai bahwa produk itu lebih berbuih, kemudian lebih bagus, padahal enggak. Belum tentu gitu ya. Gitu. Terima kasih ya Kak penjelasannya. Sama-sama. Ini Raka ini adalah salah satu pemenang modal usaha dari PAB, lalu kemudian membuka jasa laundry di Bandung. Oh, oke. Benar kan? Ya. Oke, Yuliana silakan. Selamat siang Kak. Siang. Saya mau agak tahu lebih dalam lagi ya yang tadi oksigen selain dari tanaman Kak, yang kata Kakak dari organisme air ya. Kak boleh diceritain sedikit mungkin, agak saya penasaran gitu. Oke. Yang dari air. Dari air. Ya. Oke, mungkin saya cerita dulu sebelumnya. Yang mungkin gampangnya adalah ketika bumi itu baru muncul, bumi itu masih
baru muncul. Awalnya itu nggak ada oksigen, nggak ada atmosfer kan ya. Bumi itu nggak ada atmosfernya waktu di awal. Nah, belum ada pohon, belum ada hewan. Karena hewan itu ketika muncul kan harus ada oksigen. Jadi perlu ada yang bikin oksigennya dulu nih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dari dulu itu yang menghasilkan oksigen di awal untuk di permukaan bumi adalah tadi makhluk-makhluk kecil yang mampu menyerap sinar matahari, energi dari sinar matahari, kemudian menghasilkan oksigen, gitu ya. Jutaan tahun itu, jutaan tahun lah pokoknya lama sampai udara di sekitar kita ini banyak, gitu ya, oksigennya dengan kadar sekitar 20%, gitu ya. Nah, sampai sekarang itu masih sama, tapi sekarang dibantu oleh tanaman. Jadi tanaman juga yang warnanya hijau itu awalnya memang dapatnya dari si mikroorganisme yang kecil tadi. Nah, jadi si mikroorganisme ini namanya kelompoknya banyak sebenarnya, seperti ada cyanobacteria gitu ya, namanya cyanobacteria. Jadi mikroba-mikroba yang berwarna gitu ya, yang bisa pada dasarnya dia memiliki kloroplas atau sejenisnya pigmen gitu ya, yang untuk menangkap cahaya. Energinya kemudian dipakai untuk proses kimia untuk kemudian memecah senyawa yang ada oksigennya supaya oksigennya jadi O2. Kurang lebih gambarannya gitu. Nah, selain cyanobacteria, ada juga alga-alga, mikroalga gitu ya. Makroalga, kalau makroalga tuh kayak teman-teman suka makan apa sih? Nori ya. Nori itu dari makroalga ya, tapi juga ada yang namanya mikroalga. Ada yang kita kenal dengan superfood lainnya adalah spirulina atau chlorella ya. Dia adalah ini kalau ini diproduksi ya. Jadi bukan penyebab algal bloom, tapi ini diproduksi. Jadi ada kolam besar biasanya di gurun. Itu kolamnya berapa puluh kali lipat dari lapangan sepak bola, isinya air agak dangkal, isinya chlorella atau spirulina. Nah, itu hampir sama prosesnya, ada dia mengkonversi energi dari sinar matahari, energinya free, gratis gitu kan dari matahari, dapat energi, kemudian energi itu dipakai oleh si sel-sel seluler ini untuk mengkonversi senyawa karbon lainnya atau senyawa lainnya untuk kemudian menghasilkan nutrisi ataupun melepaskan oksigen ke udara. Nah, mudah-mudahan terbayang, tapi nanti kalau untuk yang lebih detailnya harusnya di pelajaran agak detail tentang fotosintesis kayaknya. Iya Kak. Yang menjadi masalah Kak Intan, sekarang kurikulumnya Dikbud itu untuk PKBM itu benar-benar dipisahkan antara matematika dan ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Sehingga yang ilmu-ilmu sosial sama sekali tidak mendapatkan fisika, kimia, biologi, dan matematika peminatan. Gitu. Kalau dulu kan masih ada setidaknya 1 tahun ya, kita bisa mengeksplorasi ilmu hayati, sekarang sama sekali tidak ada. Sekarang itu sangat disayangkan sih sebetulnya. Ada pertanyaan lagi dari Nur Khotimah. Apakah makanan yang dihinggapi lalat bisa menimbulkan tubuhnya belatung? Jadi lalat itu kita harus pahami dulu bahwa lalat itu suatu serangga yang siklus hidupnya itu dari telur kemudian menjadi satu dan kemudian menjadi lalat. Nah, ini yang ada metamorfosisnya kurang lebih gitu ya. Jadi kalau kita tahu kupu-kupu dari telur dia jadi ulat, kemudian kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Hal yang sama sebenarnya oleh lalat gitu ya. Jadi lalat pada umumnya ya, nanti kita bisa bahas yang lain, ada beberapa kasus lain, tapi lalat mungkin yang sering kita lihat hinggap di makanan, itu yang biasanya dari tempat sampah, itu dia itu siklus hidupnya adalah ketika lalat dewasa kemudian kawin dan bertelur, telurnya itu akan menjadi belatung, ya, menetas menjadi belatung. Belatung itu nanti akan menjadi pupa, kemudian jadi lalat dewasa, gitu ya. Nah, jadi nggak langsung gitu ya, prosesnya ada beberapa hari. Karena itu memang kita harus hati-hati gitu ya, karena bukan hanya saja sebenarnya mungkin yang concern itu adalah ketika lalat itu membawa bibit penyakit, karena dia kan akan hinggap
di lingkungan di tempat-tempat yang mungkin tidak bersih ya, kotor gitu. Dia akan datang ke situ, kemudian hinggap ke makanan kita sehingga makanan kita akan tercemar oleh mikroorganisme yang berbahaya. Tapi kalau dari mana belatungnya ada, yaitu karena si belatung itu akan si lalat itu bertelur. Tapi tentunya kalau dihinggap di nasi kita, itu nggak langsung otomatis saat itu langsung ada belatungnya kan ya. Nah, biasanya dia akan hinggap di makanan yang sudah busuk, yang akan dibiarkan akan lama. Beberapa hari kemudian akan ada belatung yang kecil, lama-lama akan menjadi besar. Saya lupa siklusnya berapa hari gitu ya, tapi berapa hari untuk bertelur, kemudian nanti ada jadi belatung itu berapa minggu kalau nggak salah. Kurang lebih gitu. Mudah-mudahan menjawab ya buat Nur Khotimah. Iya, ada pertanyaan Terima kasih lagi nih, Kak penjelasannya. dari Hafiz tentang microalgae sebagai sumber renewable energy. Oke, saya bacakan saja ya biar yang lain bisa dengar. Saya ingin bertanya terkait mikroalgae sebagai sumber renewable energy karena saya pernah baca ada sebuah bangunan di Jerman menggunakan mikroalgae sebagai sumber energi buat beberapa appliances di sana. Namun saya belum menemukan seberapa besar efisiensi mikroalga tersebut dalam hal energi yang dihasilkan. Kira-kira kalau dibandingkan fossil fuel atau renewable energi lainnya, manakah yang lebih efisien? Oke, nah untuk saat ini efisiensi masih rendah, ya. Jadi karena masih harus ada konversi, kita masih kita masih mencari bukan spesies ya, pokoknya ada spesies atau jenis yang memang efisien untuk menangkap sinar matahari dan menghasilkan lipidnya, gitu ya. Jadi mikroalganya nggak langsung jadi minyak sebenarnya, tapi jadi mikroalga ini sebagai biomasa yang kemudian nanti kita panen minyaknya, kurang lebih seperti itu. Seperti kita menumbuhkan sawit, gitu ya. Sawitnya kan nggak bisa langsung masuk mobil, tapi harus dikonversi dulu. Nah, sama dengan mikroalga ini. Mikroalganya harus ditumbuhkan dalam jumlah banyak, kemudian diproses untuk menghasilkan minyak. Nah, khususnya untuk mikroalga ini sebenarnya kan ada komponen lain ya, seperti pigmen, vitamin. Kita bisa menghasilkan zat-zat lain selain minyak tadi gitu ya. Jadi tapi itu apakah sudah efisien? Belum. Belum seefisien dengan fossil fuel. Tapi bukan berarti kita tidak mengarah ke sana gitu ya. Oleh karena itu malah kita harus dorong supaya semakin efisien karena dari segi ekonomi maupun dari segi produksi. Iya, dalam banyak hal memang renewable energy itu tantangannya adalah scalability dari ekonomi ya, sehingga belum terlalu murah gitu. Tapi bukan berarti tidak perlu dikerjakan, penting sekali. Oke. Baik, terima kasih Kak. Ke Raka dulu, apakah lalat juga ada mikroorganisme baik? Kak Intan? Yes, jadi betul. Jadi di semua makhluk hidup itu selalu ada mikroorganisme lokalnya gitu ya. Jadi ada kita sebutnya normal flora gitu ya, mikroorganisme lokalnya. Jadi di tubuh saya, tubuhnya Kak Ica, tubuh teman-teman juga siapapun yang di sini, tubuhnya Raka juga ada mikroorganisme. Nah, termasuk hewan, termasuk lalat yang kita tadi sebut sebagai penyebar penyebar penyakit. Di tubuhnya itu ada mikroorganisme yang menguntungkan juga. Jadi sebagai contoh lalat tentara hitam atau yang kita kenal dengan BSF ya. Nah, BSF ini juga tapi kita gunakan sekarang sebagai untuk salah satu alternatif mengolah sampah. Kan sama-sama lalat ya. Kalau dia hinggap di tempat kotor, hinggap ke makanan kita juga akan ada mikroorganisme yang penyakitnya. Tapi katanya ketika sudah diteliti ternyata di dalam tubuhnya ada mikroorganisme yang membantu dia menghasilkan antibiotik. Gitu. Jadi ada. Wow, oke. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menanggulangi kegagalan pasca panen. Ini dari Dewi Setia Murni. Dia orang Lampung nih. Di kampungnya pertanian padi sekarang mengalami penurunan cukup besar, banyak mengalami kegagalan di proses tanam, mulai diserang hama, terus penyakit padi yang pas padi mulai berisi tiba-tiba menjadi putih dan masih banyak lagi. Secara generik aja ada nggak cara penanggulangan seperti itu? Nah, ini memang
secara generik memang sudah dikembangkan yang namanya good agricultural practice untuk masing-masing komoditas. Salah satunya adalah dalam mengendalikan hama. Ya, jadi mungkin pertama-tama perlu dicek lagi apakah di tempatnya itu sudah menjalankan good agricultural practice, itu yang secara umum, gitu ya, termasuk mulai dari pembibitan, terus dari pemeliharaan hingga panen maupun pasca panen. Itu ada protokolnya, ada SOP-nya gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa diikuti dulu. Nanti kalau sudah, nanti ada beberapa hal yang bisa dievaluasi sebenarnya, apakah kita bisa menggunakan insektisida kimia, kapan kita menggunakan insektisida alami, atau kita bisa ada hama warang gitu ya, bagaimana kita mengendalikan pemantauan dan lain sebagainya gitu. Itu agak kompleks sih gitu, tapi mungkin di awalnya cek dulu agricultural practice-nya. Ya, good agricultural practice ya. Jadi bukan hanya manufacturing yang ada GMP, tapi ada GAP sekarang. Ya. Oke, terakhir nih ya, bertanya, ada organ baru yang ada di tubuh manusia. Oke, apa nih? Bentuknya seperti apa, berfungsi tadi untuk ya. apa? Ya. Saya cerita tentang organ baru itu. Jadi ketika sesudah secara klasik kita punya banyak organ, tapi tadi cerita ketika kita menemukan bahwa banyak proses dari tubuh kita itu yang dipengaruhi oleh mikroorganisme, khususnya yang ada di dalam perut, disebutnya gut microbiota. Nah, ini kemudian diistilahkan sebagai organ baru. Kenapa? Gitu ya. Karena dia memiliki fungsi yang signifikan dan cukup khusus gitu ya. Jadi sebenarnya bukan organ seperti lambung, seperti usus, seperti jantung gitu ya. Tapi ini adalah suatu tempat yang di saluran pencernaan kita yang berisi mikroorganisme yang tadi gunanya antara lain membantu mencerna makanan kita menjadi lebih sederhana, karena tubuh kita tidak bisa mencerna ternyata kemampuan kita untuk memecah itu tidak sebesar itu gitu ya. Sebenarnya banyak dibantu oleh mikroorganisme karena banyak enzimnya tadi mikroorganisme. Itu satu. Yang kedua adalah dia menghasilkan tadi senyawa-senyawa lain, bukan hanya membreakdown tapi juga menghasilkan senyawa-senyawa yang membantu kita tetap sehat dan juga tadi mengontrol hormon kita. Jadi organ barunya dalam konteks seperti itu. Gitu. Oke, teman-teman, kerasa ya bahwa sains itu luas sekali. Nanti bisa seperti Kak Intan nih, yang fenomena seperti apa itu akan bisa terjelaskan. Dan mungkin teman-teman ada beberapa yang mengeluh, kok banyak ngapal ya? Jangan kayak gitu. Bayangkan bahwa kita itu dengan mempelajari sains itu bisa menjelaskan fenomena yang ada di sekitar kita, dan itu sangat-sangat penting. Ya, dan untuk Kak Intan juga mungkin bisa diperlihatkan lagi tadi slide yang ada di ITB. Slide ITB sebentar. Jurusan-jurusannya kan tadi ada biologi ya, mikrobiologi, lalu kemudian ada di bagian rekayasa ya, rekayasa, ada hayati, pertanian, kehutanan, dan tentu saja teknologi pasca panen. Gitu. Ini yang kebanyakan ada di Jatinangor ya, yang rekayasa ya? Ya, rekayasa itu di Jatinangor. Oke. Tapi semuanya itu masuk ke dalam MIPA atau enggak? Kita SITH. jadi SITH itu setingkat fakultas. Oke, jadi yang sains dan rekayasa itu sama-sama SITH ya? Ya, betul. Oke, teman-teman, walaupun teman-teman yang di sini yang di Mahir 2 itu setara kelas 12. Itu ya ada beberapa yang ternyata terkendala tidak boleh masuk ke sana karena sudah lebih dari 25 tahun, Kak Intan. Jadi itu aturan ITB berarti ya? Bukan aturan ITB, aturan untuk UTBK-nya. Oh, UTBK. Sedangkan berarti harus mandiri ya? Ya, mandiri pun itu menggunakan nilai UTBK. Jadi kita tidak ada pilihan untuk ke sana kalau udah lebih dari 25. Suara kita untuk memprotes ke pemerintah sampai sekarang belum ada kejelasan. Jadi ya mungkin teman-teman yang
kita coba perjuangkan lagi teman-teman yang sudah di atas 25 atau akan lebih dari umur 25 tahun. Mudah-mudahan suatu saat pemerintah sadar bahwa ilmu itu tidak seharusnya mendiskriminasikan usia gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak Kak Intan, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya. Insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita. Rekaman ini akan dapat disetel berulang-ulang dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Kita ucapkan terima kasih semua ke Kak Intan. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Stay safe and healthy, Kak. Ya, sama-sama. Kak.